Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini adalah video yang kedua untuk pembahasan UTS ya. Soal yang kedua adalah soal volumetri. Saya akan tanyakan dulu soalnya ya. Berikut ini adalah soalnya, kita baca bareng-bareng ya. Sampel dengan massa 275 mg terdiri dari NaOH, Na2CO3, NaHCO3, atau kombinasi yang kompatibel di antaranya dan zat inert dilarutkan dalam air sehingga volume larutan adalah 25 ml. Larutan kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0,15 normal. Mula-mula dengan indikator PP, kemudian dengan indikator MO. Volume HCl pada titrasi saat menggunakan indikator PP sama dengan 8 ml. Dan volume HCl pada titrasi lanjutan saat menggunakan indikator MO sama dengan 18 ml. Tentukan jenis campuran yang ada beserta kadar masing-masing. Diketahui mRNaOH sama dengan 40, mRNA2CO3 sama dengan 106, dan mRNaHCO3 adalah 84. Ini adalah soalnya. Kalau soalnya mau di screenshot silahkan ya untuk dicatat nanti. Satu, dua, tiga. Nah, kita akan hentikan untuk share screen-nya. Kita akan ke papan tulis untuk melihat pembahasannya. Nah, sekarang ini saya bahas di papan tulis ya. Yang pertama, dari soal tadi diketahui. Nah, ini nanti kita akan nulis yang diketahui apa saja ya. Diketahui. Nah, diketahui apa saja? Pertama, massa sampel. Ya, massa sampel, massa sampel itu berapa tadi? 275 miligram. 275 miligram. Kemudian normalitas HCl, normalitas larutan standar HCl sama dengan 0,15 normal. Ya, kemudian volume HCl dengan indikator PP sama dengan 8 ml. Kemudian volume HCl saat menggunakan indikator MO 18 ml. Ya. Nah, kemudian ditanya apa? Ditanya ya, ditanyakan. Ditanyakan. Yang pertama adalah jenis campuran. Jenis campuran, campuran apa saja ya. Yang kedua kadar masing-masing. Kadar masing-masing. Tuh. Kemudian kita akan melihat dari variabelnya ya. Jadi variabel di sini kita yang akan kita gunakan sebagai apa penentu ya, variabel yaitu volume HCl. Di sini volume HCl menggunakan PP yaitu 8 ml, maka di situ V1 sama dengan 8 ml ya. Kemudian V2-nya yaitu volume HCl saat menggunakan indikator MO V2
Ini sama dengan 18 mililiter. Itu. Kemudian kita akan menentukan campurannya. Algoritmanya bagaimana? Algoritmanya ya. Algoritma penentuan campuran. Penentuan campuran. Jika P1 lebih besar P2, maka campurannya adalah NaOH dan Na2CO3. Baliknya kalau V2 lebih besar V1 atau V1 lebih kecil V2, maka campurannya adalah Na2CO3 dan Na3. Itu untuk algoritma penentuan campurannya. Dari soal diketahui bahwa V1 ini sama dengan 8, ternyata lebih besar daripada V2, yaitu V2-nya ya. Nah, V1 sama dengan 8, V2 sama dengan 18. Ternyata V2 lebih besar dari V1 atau V1 lebih kecil V2. Maka campurannya adalah yang ini. Ya, maka dia campuran yang Na2CO3. Nah, ini campuran Na2CO3 dan NaHCO3 yang ini. Nah, sudah ketemu sekarang campurannya ya. Kita tinggal eh, menentukan untuk reaksi ya. Atau kita langsung buat ilustrasinya juga bisa. Ilustrasinya ya. Ilustrasi atau diagramnya ya. Diagram ilustrasinya. Ilustrasi. Yang pertama, campurannya Na2CO3 ya ini Na2CO3. Nanti saat dititrasi dengan HCl ya menggunakan indikator PP. Ini volume yang diperlukan HCl adalah X mililiter. Nanti sampai dengan dia berubah menjadi NaHCO3 semuanya. Ini adalah titik ekivalen yang pertama. Kemudian titrasi dilanjutkan ya dengan menggunakan indikator MO, ya kan? Sampai dengan dua. Yang kedua itu senyawanya adalah H2. Ini adalah H2CO3. Nah, sedangkan campurannya NaHCO3 nanti di sini ya. NaHCO3 akan menjadi H2CO3. Kalau ini tadi X ya, atau kita pakai dia aja ya. Y ini juga Y. Ini pakainya Z aja. Ini Y mililiter, ini Y mililiter, ini Z mililiter. Nah, ini TS1, TS2. Maka nanti volume hasil pengamatannya ya, pengamatan itu adalah ini Y sama dengan V1. Dengan di sini Y ditambah Z sama dengan V2. Nah, begini. Nah, jadi nanti sudah ketahuan ya di sini berapa volume Na2CO3 yang digunakan untuk titrasi. Nah, ini ada di ini ya.
Jadi ini ditambah Y untuk Na2C3 nanti ini adalah 2Y. Sedangkan untuk Na2C3 adalah Z, ya nanti Z-nya adalah Y sama dengan V2 min V1. Ini sama dengan 2V1. Nah, ini untuk ilustrasinya. Nah, kemudian kita akan selesaikan berikutnya ya. Jadi ini silahkan di screenshot lebih dahulu. Satu, dua, tiga. Kalau sudah di screenshot, kita akan hapus. Kemudian kita akan hitung volume HCl yang bereaksi dengan Na2C3 ya ini volume HCl yang bereaksi dengan apa? Dengan Na2CO3. Jadi adalah Y tambah Y. Berarti sama dengan Y tambah Y. Sama dengan 2Y. Karena Y sama dengan V1 di sini, maka ini sama dengan 2 kali V1. V1-nya berapa? Tadi V1 8. Maka sama dengan 2 kali 8. Jadi ini sama dengan 16 mililiter. Ini volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3. Nah, sekarang volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 ya. Volume HCl yang bereaksi bereaksi dengan NaHCO3 sama dengan ini ya. Z. Nah, Z sama dengan P2, ya kan? Di sini Y tambah Z sama dengan V2. Berarti Z sama dengan V2 min Y atau V2 min V1. Berarti sama dengan V2 18, V1-nya 8. Berarti sini 10 mililiter. Jadi sekarang sudah ketemu volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 16 mililiter. Volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 10 mililiter. Nah, kemudian sekarang kita akan menghitung kadarnya, ya, menghitung kadar. Ini saya hapus ya, sini. Menghitung kadar, algoritmanya dulu ya, algoritmanya. Ini algoritma perhitungan kadar ya, perhitungan kadar. Dari mana? Dari volume HCl, ya. Maka nanti ini adalah volume HCl, ya. Setelah itu kita hitung gram ekuivalennya ya, rate-nya HCl yang bereaksi dengan analit. Setelah itu kita hitung rate-nya analit. Setelah kita hitung analit, hitung apa lagi? Mol, ya. Mol analit. Setelah dihitung mol analit adalah apa? Massa ya. Massa analit. Nah, setelah hitung massa analit baru ketemu kadar. Kadar analit. Nah, begini. Jadi, nanti urut-urutan pengerjaannya adalah dari volume HCl, kemudian ke grade-nya HCl, ke grade analit, mol analit, massa analit, dan kadar analit. Untuk masing-masing ya, analitnya adalah Na2CO3 dan NaHCO3.
Nah, sekarang kita akan hitung untuk Na2CO3 ya. Untuk Na2CO3. Untuk Na2CO3. Volume HCl-nya berapa? 16 ml. Ya, dari sini volume HCl, nah, vol HCl sama dengan 16 ml. Kemudian dihitung gregnya. Greg HCl ya, bisa. Ini greg HCl sama dengan 16 ml dikali dan dibagi. Konsentrasi larutan standar HCl adalah 0,15 normal, berarti 0,15 greg per liter. Liter dengan liter dicoret, ini ya 16 kali 0,15 ya, itu ketemunya adalah 2,4 satuannya miligram. Miligram ekuivalen. Itu sudah ketemu gradnya HCl. Kemudian dihitung gradnya analit. Nah, sekarang kita cari grade analit. Grade-nya analit. Pada titrasi, grade analit adalah sama dengan grade larutan standar. Jadi sama dengan grade-nya larutan standar yaitu HCl. Sama dengan berapa ini? Ya, 2,4 miligram. Kemudian ke mol analit. Mol analitnya apa? Na2CO3 ya. Mol Na2CO3 sama dengan dari sini 2,4 miligram dikali dan dibagi. Jadi di tas ya kita sudah tahu bahwa untuk Na2CO3 1 mol 2 grad ya. 1 mol ini 2 gram ekuivalen. Sehingga di sini berat ya, ini jadinya adalah 1,2 satuannya milimol. Kemudian ke massa analit. Nah, massa analit di sini massa dari sini 1,2 milimol dikali dan dibagi. Na2CO3 tadi MR-nya 106, berarti setiap 106 gram itu 1 mol. Molnya dicoret, ini sama dengan, jadi itu 127,2 satuannya miligram. Miligram. Sehingga kadar Na2CO3 sama dengan dari sini 127,2 miligram kali dan dibagi untuk 100% sampel ya. Ini masanya 300 275 ya. 275 miligram. Berarti kadarnya adalah sama dengan 46,25%. Jadi kadar Na2CO3 46,25%. Ya. Nah, tinggal kita menghitung analit yang NaHCO3. Silahkan di screenshot lebih dahulu. Ya. Screenshot dimulai 1, 2, 3. Nah, sekarang yang sebelah kiri akan saya hapus. Diingat-ingat, kita akan menghitung kadar NaHCO3 yang volume HCl-nya 10 ml ya. Diingat-ingat. Algoritma sama ya. Volume HCl, grade HCl, grade analit, mol analit, massa analit, kadar. Nah, sekarang untuk NaHCO3 ya. Untuk
CO3. Volume HCl, ya, volume HCl 10 mililiter. Kita hitung grade-nya, ya, grade HCl. Grade HCl yang bereaksi 10 mililiter kali normalitasnya 0,15 grade per liter. Jadi sama dengan, ini berapa? 1,5. 1,5 liternya dicoret ya, satunya miligram. Miligram ekivalen. Dari grade HCl ke grade-nya analit. Nah, sekarang grade-nya analit yaitu NaHCO3. Pada titrasi, grade analit sama dengan grade larutan standar. Jadi sama dengan grade HCl sama dengan ini. 1,5 miligram. Nah, ke mol sekarang. Mol NaHCO3. Dari sini hitungnya 1,5 miligram dikali dan dibagi. Untuk NaHCO3, 1 mol sama dengan 1 gram ekivalen. Ini dicoret, jadinya adalah 1,5 milimol. Mol itu massa. Kita hitung massa NaHCO3. Dari sini ya, 1,5 milimol dikali dan dibagi. NaHCO3 MR-nya 64, berarti 84 ya. 84 gram per 1 mol. 1,5 kali 84, molnya dicoret. Ini sama dengan 126, satuannya miligram. Miligram. Tinggal kadar sekarang. Kadar NaHCO3 sama dengan 126 miligram dikali dan dibagi 100%, sampelnya 275 miligram. Ini hasilnya adalah 45,8. 45,8%. Jadi kadar NaHCO3 sudah diketahui yaitu 45,8%. Nah, ini hasil perhitungan kita. Silahkan di screenshot ya. Screenshot dimulai. 1, 2, 3. Nah, demikian untuk pembahasan soal yang kedua. Nah, setelah soal yang pertama dan soal yang kedua kita kerjakan di lembar jawaban, maka pada sesi 3 nanti kita tinggal memasukkan pada lembar ujian online. Nah, silakan dilanjut ke video berikutnya, yaitu kita masukkan ke lembar jawaban online.